Siang itu, kunjungan Deddy Mulyadi ke SMK 2 Negeri Subang berubah jadi momen menegangkan. Bukan sambutan yang ia temukan, tapi sekolah yang kotor, fasilitas rusak, hingga ruang PAUD yang berantakan. Emosinya memuncak saat siswa kelas akhir ditanya soal prakerja, namun tak ada jawaban, hanya alasan. Padahal, program kerjasama dengan perusahaan BYD sudah lama disiapkan. Saat itu juga, Kang Deddy bertindak tegas, memberi ultimatum 1 minggu untuk berbenah. Tapi tak berhenti di marah, ia juga langsung kirim bantuan. Karena baginya, masa depan siswa tak boleh dibiarkan berantakan. Ini toilet anak-anak loh. Nah, ini gimana sekolah? Sekolahnya sekolah kejuruan lagi. Aduh. Ya. Waduh Pak, ini sudah nggak memenuhi standarisasi sekolah. Ini nggak pernah diurus. Padahal Bapak punya segalanya loh Pak. Mesin bubut Bapak punya, mesin las Bapak punya. Kenapa anak-anak lebih cenderung hanya akademik saja? Gimana anak-anak kita bajunya aja bagus kok Bajunya aja kayak taruna. Sekolahnya kayak gini. Padahal saya udah ngasih contoh loh di depan bagaimana peradaban dibangun. Ini Pak Ud. Pak Ud. Bersatu di sini. Iya, Pak Ud. Ini Pak Ud. Iya, Pak Ud. Waduh. Pak Ud siapa yang bertanggung jawab? Ada koordinator orang tua guru-guru Pak. Ini kumpulan guru-guru. Artinya guru-guru nitip anak sekolahnya di sini. Bukan anak kecil Pak, yang balita ke bawah. Iya saya nanya kan bener. Guru ngajar di sini. Betul. Anak-anaknya dititipin di sini. Iya betul Pak. Gimana? Seorang guru kok rela anaknya dititipin di tempat yang begini? Kok nggak diajarin adab? Bapak tampilannya siswanya udah bagus banget. Tadinya saya percaya. Mana kelas 3? Kelas 3 mana? Ini kelas 3. Silakan masuk. Baca. Silakan masuk. Masuk dulu. Ayo masuk. Siapa dia? Ya, Pak. Ya, masih ya. Ini kelas berapa? Saya nanya, kan sudah ada industri. Ini jurusan apa? Logistik. Sudah ada yang dilatih untuk BYD? Belum. Belum ada. Belum ada. Sudah ada yang rekrutmen tenaga kerja Pinpas? Belum. Biasanya jurusan apa? Otomotif. Tapi kan logistik juga diperlukan. Siap. Saya nanya, Pak, kan ada rekrutmen Pinpas, BYD, bahkan kekurangan. Berapa yang SMK sini yang sudah di-upload namanya? Mungkin kemarin itu kalau yang rutin BYD, kalau Pinpas belum ada Pak. Hah? Pinpas Belum Pak. Enggak, iya, Pinpas juga kan rekrut. belum punya ijazah. Ijazahnya Belum muncul Pak kalau yang ini. Kalau yang tahun kemarin Enggak, bukan urusan ijazah. Ada yang disebut dengan kerja.
Mereka kan sudah bisa diakses. Misalnya rekrutmennya nanti di bulan Oktober, nama mereka harus sudah masuk. Sudah Pak. Sudah, maka kok belum tahu mereka? Karena yang ini kan menyelesaikan dulu. Enggak, saya bertanya ini kan kelas 3. Ya, betul. Kelas 3 itu sudah masuk prakerja. Prakerja. Nah, kok mereka belum tahu? Saya jangan sampai laporan ke saya sekian oke beres, di lapangannya enggak. Saya nanya, di sini sudah berapa yang angkatan tahun sekarang? Sudah berapa yang terdaftar dalam list bursa kerja? Yang izin Pak ya. Ya. Kalau untuk siap kerja, aplikasi siap kerja memang belum, baru karena istilahnya baru akan kita agendakan setelah momen uji kom ini, yang aplikasi siap kerjanya. Gini. Kan saya sudah meminta sejak lama agar sekolah rekrutmen di WID dan Finpas itu merekrut yang sekolah terdekat. Artinya kelas 3 anak-anak ini dipersiapkan untuk prakerja. Nama-nama sudah terlist dalam antrian data kerja. Kalau kemarin itu ada komunikasi dengan HRD BYD, namanya Pak David. Mereka mintanya jurusan otomotif, Ya. tahun lulus 2024-2025. Setelah komunikasi dengan Pak Raden juga ya Pak, di grup itu ada namanya Pak Raden Wijaya. Tidak apa-apa Bu, kalau memang tidak ada jurusan teknik kendaraan ringan, karena kita udah alih ke TAB apa ya. Nggak apa-apa, jurusan teknik aja ya. Udah tuh Pak, jurusan tekniknya. Enggak, saya nanya aja. Sudah ada yang terekrut belum? Udah, gampang aja. Kalau di BYD sudah. Berapa? Nah, tapi itu apa namanya? Pertanyaan saya. Ya belum. Jangan ngarang dengan saya. Enggak. Saya di grup itu ada anak yang nge-share foto dia pakai seragam. Enggak bisa, ibu punya data nggak sekolahnya? Iya belum. Kalau Ya sudah dikatakan belum. Iya. Sudah. Berarti dari mulai Dinas Pendidikan Provinsi sampai ini bohong semua. Tapi datanya udah masuk Pak ke BYD. Cara ngomongnya tidak meyakinkan. Nggak bisa begini. Kerja saya bukan begitu, ngomongnya udah Pak sekian karena saya ngomong di tahun yang lalu. Artinya ini ngomong doang nih, saya telepon kepala Dinas Pendidikan. Saya siapapun ya yang kerja nggak bener ya. Kamu turun sebagai kepala dinas ke sekolah. Cek. Sekolah berantakan, UPTD tidak berfungsi. Sistem rekrutmen kerja online belum berjalan. Laporannya iya aja di depan umum, fakta di lapangannya belum. Seminggu ini beresin. Saya nggak mau kinerja Provinsi Jawa Barat kayak gini. Dibersihin Mbak, bilang ke kepala sekolahnya. Saya kasih waktu 1 minggu untuk beresin semua.